Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ya, puji Tuhan. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat untuk menerima pelajaran hari ini. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, kita buka dengan doa. Mohon bersiap berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Joy. Hadir semua? Hadir. Hadir. Materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu tema 3. Peduli terhadap makhluk hidup. Tema 3. Ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 6. Tujuan yang ingin kita capai pada hari ini yaitu dengan membaca teks wawancara. Yang kedua, dengan membaca teks wawancara sementara. Yang ketiga adalah dengan mengamati gambar sebentar. Kita diharapkan mampu membedakan antara pelaksanaan hak dan pelaksanaan kewajiban. Yang keempat sebentar, dengan mengamati gambar kita mampu mengelompokkan pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Baik anak-anakku sekalian, buka buku halaman 30. Di buku halaman 30 tersebut, contoh wawancara yang dilakukan kepala sekolah dan oleh Anton. Joy berperan sebagai Anton dan Yuyun berperan sebagai kepala sekolah. Ya, silakan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Anton. Ada yang bisa saya bantu Anton? Ya, waktu malam sebelum mungkin saya mengganggu aktivitas Anton. Tidak apa-apa Anton. Anton mau apa? Saya mendapat tugas dari Pak Ahmad guru kelas saya di sekolah ini. Apa saja aturan sekolah itu? Aturan sekolah itu yang pertama, semua warga sekolah wajib datang sekolah setiap hari. Wajib memakai seragam sesuai yang telah ditentukan dan patuh terhadap aturan sekolah dan wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Kurang lebih seperti itu Anton. Apa fungsi aturan sekolah itu? Fungsi dari aturan sekolah adalah agar semua warga sekolah dibatasi. Oh begitu ya. Ya Anton, jadi Anton juga harus taat dan patuh sama aturan sekolah. Ya baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Anton. Terima kasih kepada Joy dan kepada Yuyun. Baik anak-anakku sekalian, wawancara tersebut membicarakan tentang bagaimana semua warga yang ada di sekolah mematuhi aturan yang ada di lingkungan sekolah. Buka buku halaman 32. Dalam buku tersebut ada beberapa jenis gambar di situ. Coba kamu amati gambar-gambar tersebut. Ya, berdasarkan gambar tersebut, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh pelaksanaan hak yang ada di lingkungan sekolah? Sandro. Berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan perlindungan dari guru. Berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan perlindungan dari guru. Pintar, tepuk tangan kepada Sandro. Coba Yuyun, apalagi Yuyun, contoh pelaksanaan hak. Bimbingan dari guru. Berhak mendapat bimbingan dari guru. Pintar. Coba Joy. Berhak mendapat pengetahuan. Berhak mendapat pengetahuan. Pintar, tepuk tangan. Baik, anak-anak sekalian, itu adalah contoh pelaksanaan hak yang dilakukan oleh anak sekolah di lingkungan di sekolah. Jadi, yang pertama, berhak mendapat perlakuan yang adil dari guru. Yang kedua, berhak mendapat ilmu pengetahuan dari guru. Nah, kemudian yang ketiga, berhak untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian kita juga berhak untuk memperoleh teman. Kita berhak untuk bergaul dengan siapa saja
sesama teman yang ada di lingkungan sekolah ini. Coba kamu amati gambar tersebut. Joy, kira-kira gambar yang keempat itu Joy, gambar tentang apa? Yang ini, membersihkan lingkungan. Iya, gambar tentang membersihkan lingkungan sekolah. Coba Bapak, gambar yang ketiga itu gambar tentang apa? Mengikuti upacara bendera. Jadi anak-anak, berdasarkan gambar tersebut, coba siapa yang bisa sebutkan apa contoh pelaksanaan kewajiban sebagai anak sekolah di lingkungan sekolah? Joy, coba kau sebutkan salah satu. Siswa harus taat dan mematuhi aturan sekolah. Iya, tepuk tangan kepada Joy. Jadi siswa harus taat dan mematuhi aturan sekolah. Yuyun, coba baca yang berikut. Membantu kelancaran pelajaran di sekolah kelas. Iya, membantu kelancaran dalam pelaksanaan pelajaran di kelas. Baik anak-anak sekalian, itu adalah contoh pelaksanaan kewajiban kita sebagai anak sekolah di lingkungan sekolah. Yang pertama tadi adalah kita harus wajib mematuhi segala aturan yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, kita harus ikut terlibat dalam kegiatan membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian wajib menghormati kepada bapak dan ibu guru. Baik anak-anak sekalian, coba kamu amati kembali gambar tersebut. Berdasarkan gambar itu, sekarang coba kalian mengerjakan LKPP ini. Kerjakan LKPP ini ya. Kumpul sudah? Ya, kumpul sudah. Baik anak-anak sekalian, jadi berdasarkan penjelasan dari Bapak tadi dan berdasarkan pembahasan yang barusan kita dengar tadi, siapa yang bisa simpulkan atau siapa yang bisa menentukan kira-kira tadi kita telah belajar tentang apa saja? Jadi mempelajari tentang wawancara. Sila. Iya. Jadi kita telah mempelajari tentang membersihkan lingkungan. Sandro. Membersihkan lingkungan sekolah. Membersihkan lingkungan sekolah. Baik anak-anak sekalian, tadi kita telah mempelajari tentang bagaimana melakukan wawancara yang baik dan benar. Kemudian kita juga telah mempelajari tentang bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anak sekolah di lingkungan sekolah. Jadi contohnya tadi pelaksanaan haknya yaitu kita berhak untuk memanfaatkan segala fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian kita juga berhak mendapat ilmu pengetahuan dari guru, berhak untuk memperoleh banyak teman dan bergaul dengan siapa saja. Itu contoh pelaksanaan hak. Sedangkan contoh pelaksanaan kewajibannya tadi, Joy. Siswa harus taat dan mematuhi aturan sekolah. Siswa harus taat dan mematuhi aturan sekolah. Apalagi Yuyun? Membantu pelajaran di kelas. Membantu kelancaran pelajaran yang dilakukan di kelas. Jadi itu adalah contoh pelaksanaan kewajiban sebagai anak sekolah di lingkungan sekolah. Baik anak-anakku sekalian, itu adalah contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang ada di lingkungan sekolah. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Sudah. Semuanya sudah mengerti? Sudah. Ya, kalau kalian sudah mengerti, sekarang kita mengerjakan soal evaluasi. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar, A, B, C, atau D. Sudah? Baik anak-anak, pelajaran kita cukup sampai di sini. Anak-anak, kita menutup pelajaran ini dengan doa. Doa dipimpin oleh Joy.
Baik, terima kasih kepada Joy. Dengan demikian pelajaran kita hari ini sudah selesai. Selamat pagi anak-anak.